harus dilakukan agar dekat dengan jodoh. 1 jam bicara Al-Quran, ujung-ujungnya jodoh. Sholat hajat 2 rakaat. Apakah perlu dilafalkan hajatnya? Jangan. Karena kalau dilafalkan keras-keras didengar teman di sebelah. Aku sholat sunat hajat 2 rakaat. Nanti dia nanya, bek sopo? Cukup dalam hati, minta kepada Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Amal yang paling afdal, doa yang paling didengar, paling mustajab ketika sujud terakhir. Mintalah di sujud terakhir itu. Kalau bisa bahasa Arab boleh dilafalkan, tapi kalau tidak bahasa Arab maka dalam hati saja. Jangan dilafalkan kalau nggak bisa bahasa. Jangan waktu di sujud terakhir, ya Allah, iki wis perang-perang dino bojone rong teko piye iki. Jangan, batal sholatnya. Maka dalam hati saja. Nah, setelah selesai sholat, berdoa lagi kepada Allah, bertawassul dengan amal soleh. Kita ngadap Allah jangan petantang petenteng, harus bertawassul. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah. Tawassul yang paling afdal adalah bertawassul dengan amal soleh. Hadis Sahih Bukhari, 3 orang terjebak dalam gua. Ketika itu mereka masuk ke dalam gua, bergelinding batu besar menutup pintu gua, terjebak, tertutup. 3 orang bertawassul. Yang pertama bertawassul dengan sedekah. Ya Allah, aku punya pembantu. Pembantuku itu belum ambil gajinya. Tiba-tiba dia tidak tahu pergi entah kemana rimbanya. Gajinya ku pegang, tapi dia tidak pulang. Akhirnya ku belikan ke kambing. Kambingnya beranak pinak. Setelah itu kambingnya banyak. Tak lama dia pulang. Aku panggil pembantuku itu, hai pembantu, sini. Kenes dulu pembantu. Ini kambing-kambing ini punya kamu semua. Akhirnya pembantuku itu mengambil kambing itu semua. Satu pun tidak dia sisakan. Parah juga pembantuku ini. Kalau memang ini amal soleh, aku bisa bertawassul dengan ini. Bukakan pintu gua ini ya Allah. Terbuka pintu gua. Itu menunjukkan bertawassul kepada Allah dengan amal soleh. Yang kedua berdoa, ya Allah, aku punya anak, aku punya istri, tapi ketika pulang aku bawa 1 susu kambing. Anakku menangis lapar, tidak aku beri. Istriku lapar, tidak aku beri. Aku tunggu ibu dan ayahku terbangun, aku berikan susu kepada mereka. Barulah sisanya kepada anak istriku. Kalau baktiku pada orang tua ini bisa kujadikan sebagai tawassul berdoa. Bukakan pintu gua, terbuka pintu gua. Apa artinya? Yang punya harta bertawassul dengan sedekah. Maka yang mau jodoh bertawassul. Sedekah pada anak yatim, habis itu sedekah tawassul. Ya Allah, berkat sedekahku pada anak yatim tadi. Ustaz, saya sudah tawassul dengan sedekah kok enggak datang juga jodohnya. Berapa tadi? 5.000. Ya lama 5.000. 5.000 itu kan WC. Yang ketiga, apa tawassulnya? Ya Allah, kalau yang pertama tadi bertawassul dengan sedekah karena dia kaya. Yang kedua bertawassul dengan berbakti pada orang tua. Sedangkan aku tidak kaya dan tidak ada orang tuaku, tapi aku pernah hampir berzina. Tidak jadi kulakukan karena takut padamu. Maka bukakan pintu gua ini. Bertawassul dengan takut kepada Allah. Maka engkau saudaraku yang tadi minta tanya jodoh, bertawassullah kepada Allah. Kau pilih antara 3. Dengan sedekah, ternyata kau tak punya harta. Berbakti pada orang tua, ternyata pun kau jarang berbakti. Dengan takut, ternyata kau tidak takut. Jangan bersedih hati. Yang keempat, bertawassul dengan bacaan Al-Quran. Maka kau baca Quran, setelah itu bertawassul kepada Allah. Ya Allah, berkat bacaan ini aku bertawassul kepada engkau, mudahkanlah jodohku. Belum datang juga Pak Ustaz. Baca apa kemarin? Kulhu. Satu lagi. Amalan apa yang mesti dilakukan agar sakit saya disembuhkan? Apakah ada doa khusus? Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menunaikan janji. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah kusebut namanya. Kalau sudah kusebut namanya, tak ada yang dapat menimbulkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Baca itu, minta kepada Allah.
Saya mau makan daging kambing dalam acara, datang jamaah nanya, Ustaz Somad, ya, saya takut makan daging kambing. Kenapa? Nanti kumat darah tinggi. Coba baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah yang kusebut namanya, kalau sudah kusebut namanya, tidak ada yang dapat menimbulkan mudarat di bumi maupun di langit. Kambing itu di bumi apa di langit? Di bumi, maka tidak ada yang dapat menimbulkan mudarat. Oh, akhirnya dia makan. Nanti kalau naik gimana Pak Ustaz? Saya nggak tanggung jawab. Yakin kepada Allah, berdoa kepada Allah, makan silakan makan, kulu makanlah, wasrobu minumlah. Yang membuat penyakit itu wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kalau sakit gimana Pak Ustaz? Pergi ke rumah sakit Karima Utama. Ustaz kau tahu? Saya ceramah di sana tadi.